Senang berjumpa dengan saudara semuanya. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaannya selalu baik, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu baik di setiap waktu. Saudara, pada saat ini saya sedang ada di sebuah alam terbuka. Ya, sekali-sekali cari suasana yang baru, saudara. Nah, saudara, pada saat ini saya ingin mengajak setiap kita semuanya untuk kita sharing kebenaran firman Tuhan. Dan mari saya ajak setiap kita untuk membuka dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes. Dari 1 Yohanes pasal yang kelima, satu ayat saja, itu ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat, saudara. Alkitab berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Satu kali lagi saya bacakan buat saudara. Sebab ya semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara, jikalau kita membaca surat Ibrani, kita bersyukur bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang luar biasa itu memberikan sebuah ketegasan, memberikan sebuah janji bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dari segala macam bangsa. Surat Ibrani mempertegas bahwasanya jikalau kita di dalam Yesus Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham, dan tidak hanya sebagai keturunan Abraham secara rohani, tetapi kita juga memiliki yang namanya warisan secara rohani, saudara. Ini hal yang sangat luar biasa sekali, saudara. Dan jikalau kita bicara tentang namanya warisan Abraham, kita tahu bahwasanya begitu banyak yang namanya warisan Abraham, saudara, yang berasal dari Tuhan, yang ditinggalkan bagi setiap kita, orang-orang yang menjadi keturunan Abraham secara rohani. Dan salah satu warisan yang paling kuat di dalam hidup Abraham adalah iman, saudara. Dan Abraham ini disebut dengan yang namanya bapa orang beriman atau bapa orang percaya. Nah, saudara, iman, jikalau kita bicara tentang iman, saudara, barusan kita membaca Alkitab dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, dikatakan bahwasanya iman inilah yang mengalahkan dunia. Nah, saudara, tanpa kita sadar sebenarnya kita sedang tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kesiasatan, penuh dengan yang namanya hal-hal yang berbahaya bagi kita. Tanpa kita sadar sebenarnya kita itu sedang yang namanya berperang di dalam dunia ini. Dan kita membutuhkan senjata, yaitu iman, saudara. Nah, Alkitab berkata bahwasanya iman kita ini, kita diberikan yang namanya senjata dari Tuhan, warisan dari Abraham, yaitu iman. Dan iman inilah yang kelak akan mengalahkan dunia, saudara. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah iman yang seperti apa? Iman yang bagaimana yang bisa mengalahkan dunia? Karena banyak anak-anak Tuhan itu jikalau bicara tentang iman, itu seringkali kita berbicara dari garis luarnya saja, berbicara dari kulit luarnya saja, tetapi tidak mau menggali lebih dalam lagi tentang yang namanya iman, saudaraku. Nah, ternyata banyak anak-anak Tuhan itu bukan iman yang benar, tetapi seringkali iman yang lahir dari dirinya sendiri, lahir dari keinginannya sendiri. Contohnya, ketika seorang anak Tuhan melihat ada sebuah mobil bagus, mobil mewah, wah, dia kepengen banget. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia datangi mobil itu, dia pegang-pegang, dia elus-elus, dia lihat kanan kiri, nggak ada orang, nggak ada security, nggak ada satpam, nggak ada tukang parkir. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia elus-elus mobil itu dan dia berkata, dalam nama Yesus jadi punyaku, dalam nama Yesus jadi punyaku. Dan itu berkali-kali dia lakukan dan sampai akhirnya tidak mendapatkannya. Jatuhnya apa? Kecewa dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia berkata, lu kan sudah tak imani, sudah tak imani. Apakah imannya seperti itu yang akan mengalahkan dunia? Saya mau berkata tegas kepada setiap kita semuanya, bukan imannya seperti itu yang mengalahkan dunia. Karena Alkitab mencatatkan dengan jelas. Lalu imannya seperti apa, saudara? Alkitab berkata di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat keempat tadi dikatakan, yaitu segala sesuatu yang lahir dari Allah. Dalam terjemahan lain, segala sesuatu itu, dalam terjemahan yang lain dikatakan, whatever. Jadi semuanya, segala sesuatunya, semua yang lahir dari Tuhan itu yang mengalahkan dunia. Nah, ini yang bisa mengalahkan dunia itu iman yang lahir dari Tuhan. Iman yang lahir dari Tuhan, saudara.
Nah, bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan iman yang lahir dari Tuhan dan bisa mengalahkan siasat dunia ini, saudara? Satu-satunya supaya kita memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia adalah baca Alkitab dan bergaul karib dengan Roh Kudus. Ketika kita baca Alkitab, yang kita baca itu adalah logos, huruf yang mati, perkataan yang mati, saudara. Itu firman yang kita baca itu firman logos. Tetapi ketika kita sedang menghadapi situasi keadaan yang genting, yang memang harus kita hadapi, dengarkan baik-baik. Maka di saat yang genting itulah, yang tadinya logos yang kita baca tadi, saudara, tiba-tiba langsung menjadi rema ketika kita bergaul dengan Roh Kudus. Firman itu dibangkitkan, dimunculkan di dalam hati kita, dan kita tahu hal iman apa yang harus kita lakukan, tindakan iman apa yang harus kita kerjakan. Nah, itu iman itu yang mengalahkan dunia, saudara. Nah, saudara, saya percaya dan saya berdoa apa yang kita sharingkan dengan singkat ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.